waktunya. Saya Cantika dari Ipsiloni, izin mau mewawancara Ibu mengenai pendampingan Ibu kepada anak selama pembelajaran di masa pandemi. Nama Ibu, mohon maaf. Nama asli Nur Hasan. Pekerjaan Ibu? RT aja, ibu rumah Rumah tangga. Anaknya berapa ya Bu? Anaknya kelas 3 SD Di SD mana? MI Fauzia. Nah Bu, pertanyaannya bagaimana tanggapan Ibu mengenai pembelajaran secara daring sekarang? Tanggapannya tanggapannya cukup gimana ya, apa sih, lumayan ini anaknya soalnya kan beda. Kalau di sekolah langsung kan sama guru kan, anak langsung nurut atau gimana. Kalau di rumah banyak alasan gitu kan, jadi susah gitu ya. Terus bagaimana cara Ibu membimbing anak di pembelajaran daring sekarang? Sama sih, di ini dulu ditemenin gitu kan sampai dia dijelasin dulu kalau dia nggak ngerti gitu. Kalau misalnya udah ngerti udah ditinggal juga nggak apa-apa gitu. Kalau udah ngerti dia ngerjain sendiri. Nah, keluh kesah apa yang selalu anak Ibu keluarkan selama pembelajaran berlangsung? Kalau kesannya yang males kadang, ya kalau itu males, kalau apalagi kalau nulisnya banyak kan. Kalau guru kan nggak sama ya, kalau ngasih tugas ada yang banyak nulisnya banyak ya kadang males. Suka ngeluh langsung. Menurut Ibu nih, apa sih kelebihan di pembelajaran daring sekarang? Kelebihannya jadi bisa lebih sharing sama anak gitu ya. Antar orang tua Saya dan tahu, lebih tahu di mana kesulitan anak gitu ya. Jadi tahu apa yang kelemahan anak di mana, kelebihan anak juga di mana. Nah, kalau kesulitannya atau kelemahannya menurut Ibu di pembelajaran daring sekarang? Dia pas nulis bersambung dia tidak bersambung, dia kurang ini ya. Tambah kalau sama orang tua kelemahannya kan jadi nggak kayak dulu langsung dia jelas gitu. Kalau orang tua kan gimana dia jelasinnya gitu. Jadi jelasinnya kurang efektif kayak guru aja gitu. Yang terakhir ya Bu, apa harapan Ibu untuk pembelajaran sekarang di Indonesia? Harapannya ya bisa normal aja gitu. Apa ya, kalau bisa mah walaupun daring juga tapi lebih ini lagi gitu, guru-gurunya lebih perhatiin, jangan asal yang penting udah ngasih tugas yang ngumpulin udah daring ya pasti gitu. Jadi harus lebih ini lagi gitu, diteliti lagi gitu kan, supaya anaknya juga lebih semangat, nggak ini ya ini aja gitu daring, jadi bisa bebas enaknya gitu. Mohon maaf sebelumnya, nama Ibu Siti Rukmina. Pekerjaan Ibu rumah tangga. Anaknya kelas berapa ya? Kelas 2 SD di SD Bunisari. Sampai mau satu sampai kelas 2, tapi itu mau pesantren, jadi nggak daring gitu ya. Pertanyaannya Ibu yang pertama, bagaimana tanggapan Ibu terkait pembelajaran daring yang sekarang? Ya ada istilahnya ada baiknya, ada juga jeleknya mungkin ya. Baiknya itu yang mungkin orang tua jadi bisa lebih mengerti, oh ternyata guru itu susah ya jadi guru itu istilahnya. Jadi apalagi mengajar banyak anak misalkan sampai puluhan, kita nih baru satu kadang pusing misalkan gitu. Jadi biar orang tua itu sadar, oh ternyata susah menjadi seorang guru itu tidak gampang gitu. Jadi jangan sampai orang tua itu menyepelekan tugas seorang guru gitu. Yang kedua, bagaimana cara Ibu membimbing anak dalam pembelajaran daring? Caranya ya saya nggak terlalu memaksakan ya,
kan ada jeda waktu, jadi nggak harus pagi ngerjainnya, misalkan batas waktunya sampai jam 7 malam. Nah saya nunggu anaknya siap aja. Kalau misalkan anaknya pagi-pagi siap ya langsung didampingi, kalau misalkan siapnya siang ya nggak apa-apa siang gitu. Jadi ikutin pas anaknya siap untuk belajar. Iya gitu, karena kalau dipaksa kan kadang suka nangis apa gimana gitu, jadi tergantung siapnya anak gitu. Kalau kesah apa yang selalu anak ibu lontarkan di masa pandemi sekarang? Mungkin bosan gitu ya belajar di rumah, ingin belajar sama teman-teman di sekolah gitu. Bosan lah istilahnya di rumah tuh, ada temen ya gitu. Lalu menurut ibu kelebihan apa pada masa pembelajaran pada masa pandemi? Kelebihannya apa ya? Kelebihannya mungkin orang tua bisa lebih dekat ya sama anaknya mungkin gitu ya. Terus apa lagi ya? Iya, udah gitu aja mungkin. Kalau tadi kelebihan, sekarang mungkin kesulitan atau kelemahan pembelajarannya menurut ibu? Jadi mungkin guru agak sulit untuk menentukan anaknya yang mana yang lebih pintar, mana yang biasa-biasa. Karena kan biasanya mungkin kalau orang tua kan kalau pelajarannya susah gampang sama lihat ke Google misalkan gitu ya. Jadi rata-rata lah nilainya pada bagus mungkin gitu. Mungkin ya. Mungkin agak sulitnya di situ. Jadi untuk melihat siapa yang lebih pandai di antara sekian banyak murid gitu. Yang terakhir mungkin Bu, apa harapan ibu untuk pembelajaran pada masa pandemi sekarang? Ya, mungkin untuk istilahnya lebih aktif kepada gurunya dan orang tua, sharing mengenai anaknya, jadi biar lebih tahu gitu gimana sifat-sifat anak, bagaimana kemampuan anak gitu. Jadi guru juga lebih mengetahui sampai di mana kemampuan anak-anak didiknya gitu. Jadi istilahnya sharing lah guru sama Mohon maaf sebelumnya, nama ibu siapa? Siti Romdani, Pekerjaannya ibu? guru PAUD Untuk anak ibu kelas berapa? kelas 5 SD. Menurut ibu tanggapan mengenai pembelajaran pada masa pandemi sekarang bagaimana? Untuk pandemi sekarang memang ada positif dan ada kelebihan dan kekurangannya. Soalnya kelebihannya di sini orang tua lebih dekat ke anak, lebih memahami anak ketika anak belajar. Kekurangannya untuk anak dia tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya dengan guru langsung. Bagaimana cara ibu membimbing anak dalam pembelajaran masa pandemi? Pembelajaran pandemi mungkin karena saya akan guru PAUD, saya harus urus dulu yang PAUD ya, jadi sebelum waktu aku kadang sudah beres yang belajar PAUD untuk waktunya pembelajarannya. Itu kan kalau daring ini karena ada dua metode ya, dari kelas 5 itu ada yang ditujukan langsung, ada yang lewat classroom untuk pembuatan tugas. Tapi kemarin itu karena ada ini jadi dua penilaian gitu, jadi yang classroom iya, yang fisiknya di bidang guru iya, jadi kadang ada misalnya di situ, jadi harus tetap berkasihin tugas gitu. Yang persiapan ya karena kebetulan saya juga sebagai operator keselamatan, operator sekolah, kadang saya juga untuk keluar, jadi saya menyiapkan 2 HP untuk anak untuk tidak jadi anak juga pegang gitu kan, di mana saya keluar kan bisa mengikuti pelajaran. Lalu kalau kesah apa yang anak ibu keluarkan semasa pembelajaran daring? Kesannya itu tidak untuk pembelajaran kadang kalau secara langsung ya mungkin beda ya antara cara orang tua menerangkan pelajaran dengan guru menerangkan pelajaran gitu, karena anak juga rindu dengan teman-temannya, belajar bersama ya, kadang kesannya jenuh, bosan, jenuh gitu yang dirasakannya seperti itu. Lalu menurut ibu apa saja kelebihan pada masa pembelajaran daring? Kelebihannya ya tadi ya kedekatan antara orang tua dan anak, lebih memahami anak, kelebihannya itu aja. Yang
terakhir ya Bu ya, apa harapan Ibu di masa pembelajaran daring sekarang? Harapan saya kalau misalnya ya harapannya pandemi cepat berlalu. Karena pandemi cepat harapan daring ya mungkin tiap sekolah beda ya cara ini mungkin tugas-tugasnya untuk yang kelas 5 sekarang alhamdulillah tidak terlalu menurut orang tua gitu kan, langsung di classroom aja, tidak harus kita balik ke sekolah menyerahkan hasil tugas yang fisiknya. Sebenarnya itu aja harapannya, itu pandemi cepat berlalu, anak bisa berinteraksi dengan teman dulu, teman dengan guru, karena cara menekan orang tua dengan guru beda. Mungkin aja. sekian Bu, terima kasih banyak. Mohon maaf juga banyak